Tes Wawasan Kebangsaan CPNS tahun 2024. Soal 1-20. Soal nomor 1 dalam mengatasi konflik sara suku, agama, ras dan antar golongan di Indonesia. Sikap nasionalisme yang tepat untuk diterapkan oleh masyarakat adalah: A. Mengembangkan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi. B. Menyebarkan informasi perdamaian di media sosial. C. Mendorong dialog antar kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama. D. Merayakan perbedaan melalui festival nasional yang melibatkan seluruh suku, agama, dan golongan. E. Tidak mengganggu kepribadian agama lain. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mendorong dialog antar kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama. Soal nomor 2 pasal 36 menegaskan bahwa bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Sementara pasal 32 ayat 2 UUD tahun 1945 menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sikap nasionalisme yang tepat dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk mengimplementasikan pasal tersebut adalah: A. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di semua institusi pemerintah. B. Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan bangga sebagai bahasa persatuan. C. Mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. D. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sambil melestarikan bahasa daerah. E. Menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan daerah sebagai wujud pelestarian bahasa daerah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sambil melestarikan bahasa daerah. Soal nomor 3 dalam pasal 28F dinyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan memanfaatkan berbagai saluran yang ada. Namun, masih sering kita menemukan sejumlah permasalahan yang bertentangan dengan anjuran dalam pasal ini. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap pasal 28F dalam konteks nasional adalah: A. Misinterpretasi tentang suatu pendapat yang disampaikan oleh seseorang dalam sebuah forum. B. Merebaknya berita hoax akan terjadi bencana banjir bandang pada suatu desa. C. Menyembunyikan rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui orang lain. D. Penyalahgunaan kebijakan pemerintahan yang dibuat dari olah data sebuah informasi. E. Menyampaikan informasi yang tidak sepenuhnya benar kepada rekan kerja. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Penyalahgunaan kebijakan pemerintahan yang dibuat dari olah data sebuah informasi. Soal nomor 4. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Namun, keberagaman ini juga dapat memicu konflik sosial berbasis etnis sampai pada tahun 2001. Dalam situasi yang penuh keberagaman seperti di Indonesia, langkah apa yang paling efektif dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah konflik serupa di masa depan? A. Meningkatkan pengawasan militer di daerah-daerah
dengan keberagaman yang tinggi. B. Mengadakan forum antar kelompok yang dilaksanakan oleh masyarakat secara berkala dan konsisten. C. Meningkatkan dialog antar kelompok dan memperkuat nilai-nilai toleransi serta persatuan melalui pendidikan dan kebijakan inklusif. D. Memberikan otonomi penuh kepada setiap suku dan agama agar mereka bisa mengatur wilayahnya sendiri. I. Mendorong masyarakat untuk membatasi interaksi dengan kelompok yang berbeda untuk menghindari gesekan sosial. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Meningkatkan dialog antar kelompok dan memperkuat nilai-nilai toleransi serta persatuan melalui pendidikan dan kebijakan inklusif. Soal nomor 5. Selama pemilihan kepala daerah, di suatu provinsi, beredar berita bohong di media sosial yang menyatakan bahwa salah satu calon kepala daerah berencana menghapus semua tradisi lokal dan menggantinya dengan budaya asing. Berita tersebut disebarkan oleh akun anonim dan menarik perhatian banyak orang. Banyak pendukung calon tersebut menjadi marah dan membenci calon lain, sementara pendukung calon yang dituduh merasa terancam dan terpecah belah. Akibatnya, suasana politik menjadi tegang dan menciptakan ketegangan antar kelompok masyarakat. Tindakan menyebarkan berita hoaks ini melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama Silaka. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Sila ketiga, persatuan Indonesia. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Soal nomor 6, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 4. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 5. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Perilaku yang mencerminkan nilai kemanusiaan sesuai dengan implementasi Pancasila terdapat pada nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C1, 4, dan 5, D1, 2, dan 5, E2, 3, dan 4. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. 1, 4, dan 5. Soal nomor 7, sikap yang mencerminkan nilai persatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi keragaman di masyarakat adalah A. Melaksanakan gotong royong untuk membantu korban bencana alam. B. Menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua sebagai cerminan jati diri bangsa. C. Bersedia mengorbankan waktu demi menjaga keharmonisan dalam komunitas yang beragam. D. Melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang optimal. E. Memelihara hubungan persahabatan dengan saling menghargai perbedaan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah
Saya bersedia mengorbankan waktu demi menjaga keharmonisan dalam komunitas yang beragam. Soal nomor 8, pada hakikatnya kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena A. Meningkatkan paham etnosentrisme di daerah-daerah yang ada di Indonesia. B. Meminimalisir terjadinya konflik horizontal akibat adanya perbedaan suku dan budaya. C. Meningkatkan semangat rela berkorban dan patriotisme. D. Memiliki potensi kekayaan alam dan budaya yang melimpah sebagai modal pembangunan. E. Mempermudah pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Memiliki potensi kekayaan alam dan budaya yang melimpah sebagai modal pembangunan. Soal nomor 9, usaha pertahanan negara adalah implementasi dari bela negara, yang esensinya adalah menjaga kelangsungan hidup bangsa. Sementara itu, esensi utama usaha pertahanan negara adalah A. Menjaga ideologi negara dari ideologi asing dan mempertahankan NKRI. B. Menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. C. Melindungi seluruh warga negara serta menjaga kelangsungan hidup bangsa dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. D. Menjaga kedaulatan NKRI dan keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. E. Menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dari invasi, perang dan penjajahan dari negara lain. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menjaga kedaulatan NKRI dan keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Soal nomor 10, bela negara dapat tercermin dari sejumlah indikator. Seseorang yang memiliki indikator kemampuan awal bela negara tercermin pada sikap Ayuan tidak akan menyerah sebelum cita-citanya tercapai. B. Tidak masalah jika sawahnya akan terkena penggusuran akibat pelebaran jalan. C. Menurut Adi, musyawarah adalah cara terbaik dalam pengambilan keputusan. D. Mendukung peningkatan produk dalam negeri agar mampu bersaing di kancah internasional. E. Menganggap pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu cara menanamkan nilai-nilai bela negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Ayuan tidak akan menyerah sebelum cita-citanya tercapai. Soal nomor 11, salah satu nilai integritas yang dapat diterapkan dalam lingkungan pekerjaan adalah kerja keras. Contoh sikap kerja keras dalam konteks pekerjaan dan organisasi adalah A. Berkontribusi secara aktif dan produktif dalam tim kerja. B. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja. C. Bersedia bekerja lembur atau di luar jam kerja jika diperlukan. D. Berkomitmen untuk mencapai visi dan misi organisasi. I. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan kesalahan yang dibuat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah B. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja. Soal nomor 12, seorang pejabat publik berada dalam dilema di mana ia harus memilih antara mengikuti permintaan atasan untuk memberikan laporan yang tidak sepenuhnya benar atau menyampaikan fakta yang sesungguhnya, meskipun hal ini dapat berdampak buruk bagi karirnya. Dalam situasi ini, tindakan yang paling mencerminkan integritas adalah A. Menyampaikan laporan sesuai dengan permintaan atasan untuk menjaga hubungan baik dan keamanan karir, meskipun ada ketidakakuratan. B. Melaporkan keadaan yang sebenarnya dengan dokumentasi yang jelas, meskipun tahu bahwa hal tersebut akan membuat atasan tidak senang dan berpotensi merugikan posisi dirinya. C. Mencari jalan tengah dengan menyusun laporan yang mencakup sebagian besar kebenaran dan menyembunyikan beberapa detail untuk menghindari konflik. D. Mengalihkan perhatian masalah dengan menekankan keberhasilan lain yang telah dicapai oleh tim, sehingga laporan tetap positif tanpa mengungkapkan ketidakakuratan. I. Meminta pendapat rekan kerja mengenai cara terbaik untuk menyusun laporan agar dapat memenuhi harapan atasan tanpa harus mengorbankan kebenaran. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Melaporkan keadaan yang sebenarnya dengan dokumentasi yang jelas, meskipun tahu bahwa hal tersebut akan membuat atasan tidak senang dan berpotensi merugikan posisi dirinya. Soal nomor 13, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait grasi dan rehabilitasi yang diajukan kepada Presiden. Mengapa peran Mahkamah Agung dalam proses ini sangat penting untuk menjamin keadilan di masyarakat? A. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang berhak menerima grasi. B. Pertimbangan dari Mahkamah Agung membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Presiden. C. Mahkamah Agung memastikan bahwa grasi diberikan berdasarkan popularitas publik. D. Pertimbangan Mahkamah Agung memberikan legitimasi terhadap keputusan Presiden. E. Mahkamah Agung berugas untuk merumuskan syarat-syarat grasi yang harus dipenuhi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Pertimbangan dari Mahkamah Agung membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Presiden. Soal nomor 14, kalimat berikut yang menggunakan kata baku dengan tepat adalah A. Masjid itu penuh dengan jamaah pada hari Jumat. B. Luas lahan perkebunan itu mencapai puluhan hektar. C. Solusi yang ditawarkan harus konkret dan dapat dilaksanakan. D. Anak-anak diajarkan abjad sejak usia dini. E. Kami sedang mengevaluasi efektivitas program pelatihan baru ini. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Luas lahan perkebunan itu mencapai puluhan hektar. Soal nomor 15, kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat efektif adalah A. Banyak orang-orang beranggapan bahwa memadupadankan pakaian
untuk perempuan berhijab itu cukup sulit. Berwarna krem atau warna coklat merupakan warna yang mudah dipadu-padankan. Chen, dengan memanfaatkan minyak jelantah, kita dapat mengurangi limbah, meningkatkan keterampilan, dan melatih jiwa berwirausaha. D. Ketika seseorang yang tinggal sendiri akan memilih mesin cuci yang hemat energi. Salah satu tujuan diselenggarakannya pelatihan ini adalah untuk mendukung konsep zero waste dan mengembangkan ekonomi kreatif. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Dengan memanfaatkan minyak jelantah, kita dapat mengurangi limbah, meningkatkan keterampilan, dan melatih jiwa berwirausaha. Soal nomor 16. Seorang warga negara memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah karena merasa bahwa para kandidat tidak mencerminkan aspirasi dirinya atau daerahnya. Mengapa tindakan ini dapat dianggap melanggar sila keempat Pancasila? A. Tidak mendukung prinsip demokrasi yang menekankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. B. Mengabaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam berpartisipasi pilkada. C. Membiarkan proses pengambil keputusan berlangsung tanpa ikut serta aktif dalam musyawarah. D. Memaksakan kepentingan pribadi dengan menolak untuk berpartisipasi dalam pilkada. I. Melemahkan rasa persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Mengabaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam berpartisipasi pilkada. Soal nomor 17. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga kestabilan politik Indonesia melalui penyelesaian sengketa hasil pemilu. Peran ini sangat krusial karena A. Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung dengan adil, sehingga dapat mencegah ketidakpuasan dari pihak-pihak yang tidak berhasil. B. Mahkamah Konstitusi menjamin penyelesaian sengketa hasil pemilu dilakukan dengan cepat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar partai politik. C. Mahkamah Konstitusi menjaga keabsahan hasil pemilu dengan mengeluarkan keputusan yang bersifat final, sehingga mencegah timbulnya perdebatan di kalangan kontestan. D. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memastikan bahwa keputusan pemilu mencerminkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan dan tidak menyebabkan konflik. Mahkamah Konstitusi juga memastikan bahwa semua tahap pemilu dilaksanakan dengan transparan, memiliki integritas, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mahkamah Konstitusi menjaga keabsahan hasil pemilu dengan mengeluarkan keputusan yang bersifat final, sehingga mencegah timbulnya perdebatan di kalangan kontestan. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menyelenggarakan pameran budaya yang menampilkan keragaman suku dan budaya Indonesia. 2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua iklan dan papan nama di kota. 3. Mengadakan debat lomba bertema kebangsaan di kalangan pelajar dengan melibatkan sekolah-sekolah dari berbagai daerah. 4. Membatasi impor produk luar negeri untuk mendukung produk lokal, meskipun kualitasnya masih belum optimal. 5.
Mengembangkan program pertukaran pelajar dengan negara-negara ASEAN untuk memperluas wawasan internasional. Tindakan yang tepat untuk memperkuat semangat nasionalisme terdapat pada nomor A1 dan 3, B2 dan 4, C3 dan 5, D1 dan 5, E2 dan 3. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A1 dan 3. Soal nomor 19, masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat multikultural. Hal ini akibat terkenalnya Indonesia dengan keragaman jenis suku bangsa yang dimilikinya. Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi hal tersebut, di antaranya adalah faktor sosiologis. Faktor sosiologis yang menjadi penyebab keberagaman tersebut adalah A. Perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. B. Sejarah bangsa yang pernah dalam penjajahan. C. Potensi wilayah yang sangat kaya sumber alam. D. Isolasi geografis yang menghambat interaksi sosial. I. Masyarakat yang mata pencahariannya banyak di bidang agraria. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Perbedaan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Soal nomor 20. Dalam pembukaan UUD tahun 1945, terdapat motivasi spiritual luhur yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dalam berkartramat dari hak ini. Terdapat juga gambaran keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan dunia maupun akhirat. Kedua hal ini digambarkan sebagai makna dari pembukaan UUD tahun 1945, yaitu pada A. Alinea ke-1, B. Alinea ke-2, C. Alinea ke-3, D. Alinea ke-4, E. Alinea ke-5. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Alinea ke-3.